Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, jamaah ngaji bareng parkiran dakwah di Masjid Madya Mangunkarso Semarang. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya melimpah ruahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga alhamdulillah di petang hari ini kita bisa manfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk bersama-sama bermajelis di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari taman-taman surga. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa taman-taman surga, salah satunya itu adalah majelis ilmu. Dan tentu saja kita berharap dengan majelis ilmu yang diberkahi Allah ini, kita akan mendapatkan faidah, manfaat yang dapat kita jadikan bekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya atau umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, di kesempatan petang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan salah satu hadis di mana ini terdapat di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis Arba'in yang ke-19. Mari coba kita bersama-sama semak isi daripada hadis tersebut. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Fa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa an ijtama'u 'ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Rifa'atul aklam wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi faqala hadis hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak. Ta'aruf ilallah firraha
ya'rifka fi siddah fa'lam annama a'ta'aka lam yakun liyusibak wa asabak lam yakun liyuqti'ak fa'lam anna nasra ma'a sabr wa anna al-fajra ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Ya, ini teks lengkap daripada hadis arba'in yang ke-19. Mari kita coba mengambil faedah dan pelajaran dari hadis yang sangat mulia ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdul Abbas, Abdullah ibni Abbas. Ya, jadi ini Abdullah punya bapak namanya Abbas, Abdullahnya punya anak namanya Abbas. Ya, jadi kunyahnya dipanggil Abul Abbas. Nah, ini kebiasaan dan merupakan bagian dari sunnah, itu adalah menisbatkan kunyah dengan anak laki-lakinya. Ya, seperti Abul Abbas, Abu Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Ya, itu kalau kita punya anak laki-laki yang bernama Abdurrahman misalnya. Nah, dari Abul Abbas, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata pada suatu hari Abdullah ibni Abbas ini dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdullah ibni Abbas ini adalah merupakan sepupu, ya. Sedangkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abbas, yaitu pamannya, Abbas itu paman beliau, itu umurnya udah-udah, ya. Jadi kurang lebih terpaut antara 5 atau 3 tahun. Sehingga Abbas dengan Rasulullah ini teman main waktu kecil. Ya. Nah, ketika Abbas punya anak, anaknya ini namanya Abdullah dan beliau itu masih kecil. Ya, masih kecil. Dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya gulam." Ya, ini ya gulam panggilan untuk kurang lebih anak yang berusia 15 tahun ke bawah. Itu panggilannya gulam. Ya, kalau sudah 15 tahun ke atas biasanya panggilannya sabab. Ya, makanya kalau untuk nikah itu ya ma'asaros sabab, ya. Kalau gulam ini anak kecil. Nah, pada waktu itu kurang lebih, ya, Abdullah ibni Abbas ini masih berusia antara 9 atau 10 tahun. Nah, Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari awal hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sangat sayang dengan anak-anak, ya, dan sangat memperhatikan kepada anak-anak, karena anak-anak ini merupakan generasi mendatang sebagai pengganti generasi kita. Ini termasuk salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Rasulullah, dan beliau bisa akrab dengan anak-anak, ya, dibonceng, diontanya, kemudian diajak ngobrol, kemudian diberikan pelajaran yang luar biasa sekali. Dan ini perlu untuk kita ambil ibrahnya ketika kita menanamkan pendidikan kepada anak-anak. Rasulullah yang pertama beliau ajarkan adalah ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ini kalau orang yang tidak paham dengan estetika bahasa Arab, kok Allah dijaga? Kalau begitu Allah lemah, ya kan? Itu kan muncul di beberapa media sosial. Wah, hanya orang Islam itu lemah. Karena apa? Minta tolong katanya.
Ya, intan surullaha yansurkum. Ya, barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Nah, kalau Tuhan itu minta tolong berarti dia lemah. Ya, ini karena apa? Mohon maaf, kalau ini dilontarkan oleh orang-orang yang non muslim, kita nggak usah marah. Lah, mereka nggak tahu kok, ya kan? Nah, kalau itu dilontarkan oleh orang muslim, dilihat ini orang muslim yang pernah belajar apa enggak. Ya, jadi jangan kemudian di media sosial digoreng sedemikian rupa yang akhirnya malah kita terjebak, terjerumus ke dalam caci maki dan seterusnya. Ya. Maka perlunya kita belajar di sini, ya, agar kita mengetahui maksudnya ihfadillah itu apa sih? Apakah kita harus menjaga Allah sebagaimana kita menjaga orang? Ya. Ini kan perlu untuk diberi penjelasan, dan penjelasan itu bersumber dari para ahlinya, yaitu para ulama. Nah, para ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dengan ihfadillah yaitu menjaga syariat-syariat Allah. Bukan menjaga zat Allah, ya, tapi menjaga syariat-syariatnya, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah perintahkan kita laksanakan, Allah larang kita tinggalkan. Ya, ini yang namanya menjaga Allah, atau juga dalam ayat lain disebut menolong Allah, intan surullah, yaitu menolong syariat-syariatnya. Bukan menjaga sekali lagi zatnya, sama sekali bukan. Syariat-syariat Allah yang harus kita jaga. Banyak sekali yang Allah perintahkan agar syariat-syariatnya itu dijaga. Di antaranya, ya, sholat, ya, kemudian kita perintahkan juga untuk menjaga lisan, menjaga kemaluan, ya, menjaga yang lain-lain. Banyak sekali. Pendek kata, semua perintah Allah itu harus kita jaga dengan cara melaksanakannya, dan larangan Allah kita harus jaga dengan cara meninggalkannya. Maka manakala kita menjaga batasan-batasan Allah ini, ya fadka, Allah memberikan janji kepada kita, pasti Allah akan menjaga kita. Menjaga kita di dunia dan juga menjaga kita di akhirat. Menjaga keturunan kita dan juga menjaga harta kita. Ya. Dan segala sesuatunya dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini ihfadillah yahfadka. Maka kalau kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita, nah, jaga Allah, nanti kamu akan dijaga oleh Allah. Nah, kalau anak kita bertanya, lah piye Pak jaga Allah? Kamu menjaga perintah-perintahnya, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Nah, itu namanya menjaga Allah, dan itu harus ditanamkan betul sejak dini. Ya, mohon maaf, kadang kita bangga, ya, ketika anak kecil kita usia 3 tahun, 4 tahun sudah mulai bisa nyanyi Bintang Kecil, betul enggak? Betul enggak? Gitu? Kita bangga anak kita bisa nyanyi Balonku Ada 5, tapi kita lupa Al-Fatihah enggak kita ajarkan. Ya, Al-Fatihah itu nanti kan tugasnya guru qiraati. Sebagai orang tua, seharusnya kita itu betul-betul berusaha agar Al-Fatihah itu kita yang ngajarin. Karena apa? Pahala anak kita itu nantinya akan sampai kepada kita juga. Yang pertama ngajari Al-Fatihah kita, anak kita membaca Al-Fatihah, kita dapat pahala. Yang ngajari Al-Fatihah guru qiraati kita yang pertama, maka pahala Al-Fatihah yang dibaca oleh anak kita yang dapat siapa? Guru qiraatinya, bukan kita. Emang kan kita punya anak kita baca Al-Fatihah, pahalanya ngalirnya bukan ke kita tapi ke guru qiraati. Nah, kita lanjut, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan atau mendapatkan Allah di hadapanmu. Ya, yang di riwayat lain selain riwayat Tirmidzi, tajidhu amamak. Ya, ihfadillah tajidhu amamak. Sama,
tajin tujahak dengan amamak itu sama, yaitu di hadapanmu. Artinya apa? Kalau kita telah berusaha menjaga Allah, kita itu semakin dekat kepada Allah. Betul enggak? Kita akan selalu ingat kepada Allah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan selain Tirmidzi, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi siddah. Kenalilah Allah ya dalam keadaan lapang, dan Allah akan mengenalmu dalam keadaan sempit. Ya, ini di dalam riwayat yang lain seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ya, syariat-syariat yang kita laksanakan sesungguhnya mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Yang namanya orang sudah dekat. Ini logika saja, ya kan? Ini satu jamaah Masjid Majomangun Karso, satu dengan yang lainnya, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal banget. Coba saja, ya, kalau yang belum kenal banget dengan yang sudah kenal banget, itu misalnya nawarkan makanan saja sudah beda, ya kan? Kemudian apalagi meminta, ya, ada jamaah datang, ada makanan, paling-paling cuma lihat gitu kan. Tapi kadang sudah kenal, Mas Sanjaya tolong ambilkan, ya kan? Ini karena sudah dekat. Kalau kita dekat kepada Allah, maka kita tidak akan segan untuk meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Maka apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini adalah pelajaran tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka kepada anak-anak kita sejak kecil harus diajarkan tawakul, ya, dan juga ketauhidan kepada mereka. Termasuk, ya, salah satu menanamkan kepada anak kecil, anak-anak kita, ketika meminta uang kepada kita, biasakan mereka menanyakan kepada ayahnya, kepada bundanya, ya, Bunda punya rezeki enggak? Jangan langsung kejer minta jajan. Betapa hari-hari ini kita sering mendengar, ya, ada orang tua berkeluh kesah, anakku saya pindah sedino jajan orang cukup 15.000, nggak cukup 20.000. Lah wong ono bakul ini langsung dindeke. Iya enggak? Terjadi enggak? Terjadi enggak seperti itu? Karena apa? Anak tidak diajarkan tawakal sejak kecil. Ya, kalau anak diajari tawakal, dia akan tanya, ya, ayah punya rezeki enggak? Untuk apa, nak? Aku pengen jajan. Ya kan? Ketika anak itu diberi pengertian, ayah belum ada rezeki, nak. Anak ini tidak kemudian geger, nangis kecer, enggak. Dia kemudian bisa menyadari bahwa ayahnya tidak punya uang, dan ini harus ditanamkan sejak dini, ya. Tidak mungkin anak kita akan bisa mempunyai pengertian kalau ditanamkan setelah agak besar, bahkan semakin menjadi kalau tidak ditanamkan sejak dini. Sudah jelas orang tuanya tidak bisa membelikan motor, ya, menuntut kepada orang tuanya untuk membelikan motor. Bahkan sampai terjadi di satu daerah itu orang tuanya nggak bisa belikan motor, akhirnya diapakan? Dibunuh, ya kan? Itu masya Allah. Maka kita harus sejak kecil menanamkan kepada anak-anak kita tawakal dan juga tauhid. Hanya Allah yang dimintai pertolongan, hanya Allah lah yang diminta. Ya, kita orang tua itu hanya sekedar lantaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian lanjutan dari hadis ini, fa'lam anal ummata law ijtama'at an yanfa'uka bi syai'in
lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh umat manusia itu berkumpul dan hendak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan bagimu. Wa anistama'u al yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan sekiranya mereka berkumpul hendak menimpakan suatu bencana kepadamu, suatu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan bagimu. Ini pelajaran takdir yang luar biasa sekali yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ya kepada seorang budak ya yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, yang dapat memberikan kebaikan dan keburukan kepada kita hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selain Allah, manusia berkumpul sebanyak apapun hendak memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian pula mudarat, tidak bisa mudarat itu ditimpakan kepada kita kecuali mudarat itu telah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, wajafatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran ya, dan telah kering lembaran. Ini yang perlu dipahami oleh kita semuanya, bahwasanya apa yang terjadi atas kita manusia semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kataballahu maqadirul khalaiq ayyakhluqas qabla ayyakhluqas samawati wal arda khamsina al-fasana. Allah telah mencatat seluruh kejadian terhadap makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun ya. Oleh karena itu segala sesuatu apabila telah menimpa kita, maka itulah bagian dari takdir. Kalau belum kita tahu apakah kita akan tertimpa sesuatu, kita diperbolehkan untuk ikhtiar. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sulaim Tirmidzi, fa'lam annama ahta'aka, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang luput kepadamu, lam yakun musibah, tidak akan dapat menimpamu. Wa asabaka lam yakun li yukhti'ak, dan apabila yang menimpamu juga tidak akan dapat luput darimu. Ya, meskipun nganggo masker rangkep 10, kalau Gusti Allah memang berkehendak kena virus corona, ya kena, ya bang. Tapi meskipun nggak pakai masker, Allah berkehendak nggak kena, ya nggak kena. Tapi karena kita ini belum tahu apakah kita akan kena virus corona atau tidak, ada upaya yang perlu kita lakukan. Ya pakai masker, ya kan. Nek sholat sekarang nggak usah lah jaga jarak, ya. Yang penting kalau misalnya memang sudah pakai masker ya sudah. Ya. Jadi ini termasuk salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ulang. Kalau misalnya di dalam jamaah masjid-masjid terdapat dua kelompok yang ingin social distancing, yang satunya rapat, yang rapat taruh di depan, yang social distancing taruh belakang, itu nanti semuanya menjadi terakomodasi. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya di dalam hadis yang Rasulullah SAW bawakan ini,
Yang pertama, kita hendaknya menjaga syariat-syariat Allah apabila kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjaga syariat Allah itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kita lah dekat kepada Allah, minta silahkan kepada Allah, mohon pertolongan silahkan kepada Allah. Mudarat dan manfaat yang dapat menimpakan adalah Allah semata. Tidak ada makhluk yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan selain Tirmizi tadi, fa'lam anan nasra ma'a sabr. Sesungguhnya kemenangan itu ada dalam kesabaran, dan sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kelapangan, dan wa ana ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan ya, dengan kita berusaha senantiasa menjaga syariat-syariat Allah, dan apabila kita berhasil mendidik anak-anak kita untuk menjaga syariat Allah, yakin anak-anak kita tidak keluar pada malam tahun baru. Dan sebagai salah satu indikasi juga, besok ini Februari ada hari apa? Valentine loh, anak ngerti kabeh loh. Ya toh? Ya toh? Nah ini, kalau misalnya besok anak remaja kita itu masih beli coklat berikan kepada teman, berarti kita orang tua gagal mendidik anak untuk ihfadzillah. Ya, karena apa? Itu bukan syariat Allah. Bahkan itu menjerumuskan remaja kita pada pergaulan bebas. Yang katanya hari kasih sayang itu kasih sayang gombal. Ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya untuk kita laksanakan, kita jadikan bekal dalam kehidupan keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah atas tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu Abdillah tentang tauhid yang telah beliau sampaikan. Semoga kita semua senantiasa bisa meningkatkan ketergantungan kita terhadap Allah SWT. Marilah pengajian ngaji bareng Parkiran Dakwah ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.